Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Budiase. Saya dari kelas PBSA 1B, nomor absen 08, NIM 2011021029. Di sini saya akan menjelaskan materi menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa saya mengambil tema menjaga kebersihan lingkungan? Karena di era sekarang banyak yang tidak menjaga kebersihan lingkungannya dan mengganggu kesehatan. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban yang bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar dari yang namanya penyakit. Karena kesehatan tidak ternilai harganya. Terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan hikmat tersebut dan ketika kita baru sadar dan merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga. Tubuh yang sehat bisa didapatkan dari berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, dan lingkungan yang sehat dan bersih. Lingkungan yang sehat terkadang sering kita tidak perhatikan karena kesibukan dalam bekerja, sehingga lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yang mengkhawatirkan adalah demam berdarah, biasa disebut DBD, karena dapat menyebabkan kematian. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya seperti debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunan terus meningkat. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Lanjut, manfaat menjaga kebersihan diantaranya yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan, maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan dari rumah kita sendiri. Misalnya, rajin menyapu halaman rumah, rajin membersihkan selokan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, dan pokoknya masih banyak lagi. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Karena hal itu, kita harus ditanamkan sejak dini. Di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih. Selain hal yang disampaikan di atas, kita juga harus saling mendukung agar terciptanya tujuan kita dalam menjaga kesehatan lingkungan bersama, agar tidak terjadi penyakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Serta agar lingkungan kita harus tetap bias nikmati hingga anak cucu kita. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, lingkungan menjadi lebih sehat. Kebersihan selalu diidentikan dengan kesehatan. Artinya, menjaga lingkungan sama dengan menjaga kesehatan juga. Lingkungan yang bersih dan terjaga dapat membuat kamu terhindar dari berbagai macam penyakit.
Hal tersebut karena lingkungan kotor adalah tempat yang sering dijadikan sarang oleh nyamuk, tikus, kecoak, dan bakteri. Binatang tersebut merupakan sumber dari berbagai penyakit mematikan yang biasa kena ke manusia. Menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal, sekolah, dan rumah ibadah dapat membuat masyarakat terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, lingkungan sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tetapi lingkungan yang sehat juga dapat membuat kesehatan mental terjaga. Dilansir dari The United National Environment Program, lingkungan yang sehat memiliki manfaat besar bagi kesehatan bagi seseorang. Udara yang bersih, banyak ruang hijau, dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Meningkatkan kualitas hidup tentu akan membuat seseorang terhindar dari gangguan mental. Membiasakan waktu pada lingkungan yang memiliki banyak ruang terbuka hijau dapat menurunkan tingkat kecemasan dan juga depresi. Yang ketiga, lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Tentunya, lingkungan yang kotor dan kumuh membuat kita merasakan tidak nyaman lama-lama berada di tempat tersebut. Bahkan seringkali kita malas untuk mendekati atau mengunjungi lingkungan yang kotor. Lanjut. Cara menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan untuk menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari dan menyapu halaman setidaknya 2 kali seminggu. Yang kedua, mendaur ulang. Usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Sebagai contoh, manfaat kaleng dan botol bekas untuk dijadikan pot tanaman. Yang ketiga, pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik. Sampah organik seperti daun, makanan, atau kotoran hewan yang bisa diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Hal yang penting adalah membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan sampah berterbangan di mana-mana. Setidaknya banyak tong sampah di lingkunganmu agar kamu bisa dengan mudah membuang sampah pada tempatnya. Gotong royong. Membiasakan melakukan gotong royong dengan warga untuk membersihkan lingkungan dan dapat mempererat jalinan kerjasama antar warga. Yang keenam, penghijauan. Agar kita tahu tetangga untuk menanam banyak bibit pohon di lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat membuat lingkungan semakin asri dan rindang. Lanjut. Berikut tips dan trik menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, memperbanyak tempat sampah
di sekitar lingkungan Anda atau di lingkungan kita sendiri. 5. Memperkerjakan petugas kebersihan lingkungan dan memberi imbalan kepada sesuai dengan setiap bulannya. Yang keenam, sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah dan memilih sampah untuk tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Yang ketujuh, mempelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Yang kedelapan, kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan dengan memanfaatkan sampah. Dan yang terakhir, atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Budi Hase, saya pamit undur diri. Om Santi Santi Santi.